Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Berikut ini ada beberapa informasi sebelum kita mengikuti ibadah. Kantong persembahan untuk minggu ini adalah persembahan bisa diserahkan kepada atas nama Gembala dan seluruh jemaat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk mendukung pelayanan kami. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami dan juga follow Instagram kami. Demikianlah pengumuman minggu ini. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk kasih dan kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga pada saat ini kita masih diizinkan untuk kita boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama beribadah, kita akan mengawalinya di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Kau berikan bagi kami hari demi hari. Engkau senantiasa ada untuk kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, secara khusus pada saat ini kami boleh kembali berada di tempat ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua bukan karena kemampuan kami, bukan karena kelebihan kami, namun oleh karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik melalui pujian kami, melalui ibadah kami pada saat ini. Biarlah Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, dan kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Biarlah Roh Tuhan bekerja di seluruh dunia, maka tiada satupun yang dapat menghentikan kuasa Tuhan.
ya, mengalirlah rohmu sekarang. Mengalirlah rohmu sekarang, penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu, curahkanlah hujan pertobatan sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah. Mengalirlah rohmu sekarang. Mengalirlah rohmu sekarang, penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu, curahkanlah hujan pertobatan sampai semua suku bangsa, sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah, mengenal-Mu ya Allah. Selamat berjumpa kembali di ibadah kita di hari yang ke-21 pada bulan Februari tahun 2021 ini ya. Bersyukur sampai hari ini kita masih diberikan sukacita, kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ini merupakan anugerah besar bagi saya dan saudara sekalian, dan juga kesempatan untuk kita boleh menikmati kasih setia Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dalam ibadah kita. Kita akan berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau mengizinkan kami kembali menyembah Tuhan. Di tengah ibadah kami kembali menikmati isi hati-Mu yaitu firman-Mu. Kami sungguh butuh Engkau Roh Kudus, menolong kami, menguatkan kami untuk mampu hidup dalam firman-Mu yang akan kami belajar dan renungkan bersama pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan lanjut kepada topik seri kita yaitu tentang iman. Hari ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang arti atau pengertian serta sifat dan pentingnya iman bagi kita sebagai orang percaya. Dan hari ini kita akan belajar tentang kekuatan iman dalam hidup orang percaya. Kita akan melihat hari ini kekuatan iman dalam hidup orang percaya. Minggu depan kita masih akan belajar tentang bagaimana pengaruh iman dalam hidup orang percaya ya. Dan selanjutnya kita juga akan belajar nanti masih bicara tentang bagaimana iman kita tetap bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan ya. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus, kita akan baca masih di Ibrani pasal 11. Hari ini ayat yang ke-6. Hari ini ayat yang ke-6. Kita fokus ke ayat yang ke-6 ya. Demikian firman Tuhan, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saya akan baca, jemaat Tuhan mengikuti. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada
orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Sejauh itu kita sudah membaca nas firman Tuhan hari ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan Yesus, walaupun hari ini ya masih banyak orang meragukan kekuatan iman dalam kehidupannya, baik yang berkaitan atau menyangkut masalah keselamatannya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam Efesus pasal 2 jelas sekali diungkapkan di sana bahwa keselamatan yang kita peroleh itu sepenuhnya karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tapi itu semua juga berdasarkan iman semata kita yang kita miliki ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa keselamatan itu memang anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, tapi harus diterima dengan iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa walaupun hari ini masih banyak orang meragukan kekuatan iman dalam kehidupannya, baik yang menyangkut keselamatannya maupun juga yang menyangkut masa depannya di langit baru dan bumi baru, tapi kita tetap melihatnya nyata dengan nyata bahwa di dalam kesaksian Alkitab begitu banyak orang yang sungguh mengandalkan iman dalam hidup mereka, diberkati Tuhan dan diberikan kesuksesan baik hidup di dunia ini maupun di akhirat. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari nas yang tadi baru kita baca bersama, Ibrani 11 ayat yang ke-6, kita akan belajar 4 hal tentang kekuatan iman dalam kehidupan orang percaya ya. Ada 4 hal dalam kekuatan iman dalam kehidupan orang percaya ya. Yang pertama adalah kita perhatikan di bagian yang pertama ya, memperhatikan di frasa pertama. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya bahwa imanlah yang memampukan seseorang untuk percaya adanya Allah yang berkepribadian. Ya, imanlah yang memampukan seseorang untuk percaya adanya Allah yang tidak terbatas itu. Iman memampukan seseorang untuk percaya adanya Allah yang Maha Kudus. Iman memampukan seseorang untuk percaya adanya Allah yang Maha Kasih, yang sangat memperdulikan umatnya. Iman memampukan seseorang untuk percaya bahwa Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya minggu lalu saya tekankan di sini bahwa iman yang kita bicarakan pada bagian ini adalah iman yang berkaitan dengan keselamatan. Bagaimana seseorang bisa diselamatkan? Iman punya peran yang sangat besar di sana ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, walaupun hari ini ada begitu banyak termasuk orang Kristen meragukan tentang kekuatan iman ini, tapi Bapak sekalian, dari firman Tuhan kita melihat hari ini hanya iman yang memampukan seseorang untuk benar-benar percaya adanya Allah yang berkepribadian ya, oknum maksudnya ya, ada, benar ada ya, tidak terbatas kuasanya, Maha Kudus, Maha Kasih, dan sangat peduli kepada manusia sampai dia datang ke dunia atau mengorbankan anaknya untuk datang ke dunia menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Ya, itu adalah bagian pertama, kekuatan dari iman yang kita temukan pada frase pertama di ayat yang ke-6 ini. Kemudian frase kedua kita perhatikan di sana bahwa selain iman memampukan seseorang percaya adanya Allah, iman juga memampukan seseorang untuk bertobat. Tanpa iman orang tidak akan memiliki kemampuan untuk bertobat. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada orang tidak pernah punya kekuatan, kemauan untuk bertobat, itu ada kemungkinan dia belum sungguh-sungguh melihat betapa pentingnya iman itu memberikan sebuah kekuatan.
dalam hidupnya, yaitu iman kepada Tuhan, ya. Jadi iman memampukan seseorang untuk bertobat. Bertobat dalam arti apa? Berbalik dari jalan yang salah. Berbalik itu jalan yang ke sana yang harusnya dia tempuh, ternyata dia sadar ada suatu kesalahan di sana, ada satu mara bahaya, ada kecelakaan yang akan dialami di sana, yaitu hukuman kekal. Lalu disadarkan hal itu. Kesadaran itu adalah diakibatkan adanya iman yang menyadarkan dia bahwa ada bahaya yang mengancam masa depannya, ya, di sana. Dan kemudian kekuatan iman di sana membuat dia bisa berbalik 180 derajat, ya, berbalik dari jalan yang salah tadi, dari jalan dirinya sendiri, dari jalannya iblis. Ya, berbalik kepada siapa? Bukan hanya sekedar berbalik, tapi dia berbalik kepada pribadi Allah yang ada itu tadi. Pribadi yang benar-benar ada, yaitu kepada jalannya Allah. Bukan jalannya dirinya sendiri lagi, bukan. Ikut jalannya Allah, ikut maunya Allah, kepada kebenarannya Allah. Bukan kebenaran dirinya lagi, tapi kebenaran Allah yang dia ikuti. Dan dia kembali kepada kehidupannya Allah yang kekal. Bukan kehidupan dirinya sendiri yang fana. Tapi dia sadar betul bahwa hidup yang dimilikinya hari ini adalah sebuah kehidupan yang sangat terbatas, ya, kehidupan yang tidak memiliki masa depan yang pasti. Dia sadar betul akan hal itu. Kemudian atas kesadaran itu, karena pekerjaan iman membuat dia butuh kehidupan Allah yang kekal itu. Itulah sebabnya dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak akan ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Itulah jalan yang Tuhan mau kita tempuh dalam kehidupan kita. Dan kekuatan untuk membawa kita kepada jalan Allah itu hanyalah iman. Kekuatan yang memampukan kita untuk bisa hidup dalam kebenaran Allah itu adalah iman. Kekuatan yang memampukan kita hidup dalam kehidupannya Allah yang kekal itu adalah iman. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sangat penting sekali kita benar-benar memiliki iman, meminta kepada Tuhan untuk memberikan iman kepada saya dan saudara sekalian, supaya kita hidup dengan iman. Nanti kita akan belajar pada hari berikutnya atau minggu-minggu berikutnya lagi tentang betapa pentingnya iman itu, sekecil apapun, ya, tidak statis, ya, iman itu harus bertumbuh. Kemudian yang ketiga yang kita bisa lihat tentang iman, iman selain membuat seseorang percaya adanya Allah, memampukan seseorang untuk berbalik dari jalan yang salah atau bertobat. Iman juga memampukan seseorang untuk percaya bahwa Allah benar-benar menyediakan dan memberikan pahala atau upah bagi orang yang sungguh-sungguh serius mencari Allah. Kejadian pasal 15 ayat 1 kita bisa lihat di sana, jemaat Tuhan, kita bisa lihat di Kejadian, ya. Kejadian Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Perhatikan baik-baik di sana, bahwa pada waktu itu Abraham belum tahu apapun, tapi karena dia percaya kepada Allah, Allah sedang menyediakan upah atau pahala bagi orang yang sungguh mencari dia. Maka perhatikan di sana, Tuhan senantiasa menyediakan dan memberikan kepada orang yang sungguh-sungguh serius mencari Allah, yaitu pahala atau upah. Juga Tuhan senantiasa memampukan seseorang untuk percaya bahwa Allah menyediakan dan memberikan pahala bagi orang yang setia dan tekun mencari Tuhan. Setia dan tekun, tidak saja sungguh-sungguh, tapi harus setia, harus tekun.
terus menerus mencari Tuhan. Ada pahala yang disediakan. Nah, pahalanya seperti apa? Mari kita bisa melihat di sana bahwa pahala yang terbesar yang Tuhan sediakan, baik pada waktu kita ada di dunia ini, nanti pada waktu kita juga ada di langit baru dan bumi baru nanti, pahala yang terbesar yang Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh serius mencari Dia, setia dan tekun mencari Dia, adalah adanya kehadiran Allah itu sendiri di tengah-tengah atau di dalam kehidupan orang yang sungguh mencari Tuhan. Ya, Tuhanlah yang akan hadir di dalam hidup, bahkan di tengah-tengah kehidupan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita perhatikan Ulangan 4 ayat yang ke-9. Kita buka di Ulangan 4 ayat yang ke-29. Saya akan baca 4 ayat yang ke-29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Perhatikan, orang yang mencari Tuhan, pahala yang ditemukan adalah bukan benda, barang, dan lain-lainnya, tapi pribadi Tuhan sendiri. Engkau akan menemukannya. Dan di Injil Yohanes pasal yang ke-14, kalau kita melihat Injil Yohanes pasal yang ke-14, kita juga melihat di sana satu kebenaran yang sungguh luar biasa. 14 ayat 21. Injil Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan akan menyatakan diri. Jadi perhatikan baik-baik di sana bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, pahala yang terbesar yang kita akan dapat adalah Tuhan hadir, menyatakan dirinya, kehadirannya senantiasa di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, baik secara pribadi, keluarga kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, dan apa saja aktivitas yang kita lakukan. Jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan ada bersama kita. Itulah yang disebut dengan Immanuel, Allah beserta kita, Allah menyertai kita, Allah ada di dalam saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasih, untuk Yesus kita sungguh bersyukur karena tidak sia-sia kita mencari Tuhan dengan sungguh hati, dengan serius, dengan setia, dengan tekun kepada Tuhan. Mari kita memperhatikan 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan dan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tidak sia-sia kita setia kepada Tuhan, tidak sia-sia kita tekun mencari Tuhan, tidak sia-sia kita serius dan bersungguh hati mencari Tuhan. Karena jerih payah saya dan Bapak Ibu Saudara dalam mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tidak akan ada satupun yang sia-sia. Dan kita masih akan melihat beberapa ayat nanti pendukung di belakang. Dan mari kita melihat lagi di Kolose
pasal yang ketiga ayat yang ke 23, 24. Kolose. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24 dengan tegas berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Kristus adalah sumber dari semua kehidupan kita. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kita sangat bersyukur. Iman itu memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam menolong saya dan Bapak Ibu saya sekalian, memampukan saya dan Bapak Ibu saya sekalian untuk sungguh-sungguh percaya, yakin bahwa Tuhan menyediakan dan memberikan bagi saya dan Bapak Ibu yang sungguh-sungguh serius, sungguh hati mencari Tuhan, setia dan tekun mencari Tuhan, ada pahala yang Dia akan berikan kepada saya dan saudara sekalian. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah mudah patah arang di dalam menjalani kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang, tahun 2001, walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi, yang kita alami, masalah penyakit, masalah ekonomi, ya, dan informasi yang baru lagi saya dengar, benar atau tidak ini, bahwa akan muncul lagi atau sudah muncul lagi satu varian baru dari virus ini yang disebut dengan virus apa namanya. Itu orang yang kena itu hanya 3 hari langsung KO katanya, ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih terus, percayalah bahwa Tuhan menyediakan pahala yang pasti, bahwa Allah lah pahala yang terbesar yang senantiasa hadir dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Amin ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah patah semangat. Serius dalam mencari Tuhan. Setialah dan tekunlah dalam mencari Tuhan. Yang terakhir, kekuatan iman yang terakhir yang kita bisa lihat, bahwa iman memampukan seseorang bukan saja untuk tahu, percaya, yakin ada pahala, tapi imanlah yang sebenarnya memampukan seseorang untuk memiliki kekuatan untuk mencari Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai orang percaya untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, serius mencari Tuhan, setia mencari Tuhan, tekun mencari Tuhan. Itu bukan kekuatan kita. Kalau kekuatan kita semata, waktu ada tantangan sedikit, ada kesulitan sedikit, kita sudah loyo. Tapi dengan iman, maka iman akan memampukan saya dan Bapak Ibu sekalian untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, dengan serius, dengan tekun, dengan setia. Iman juga memampukan kita untuk menginginkan kehadiran Tuhan dan kasih karunia Tuhan hadir dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian sehari-hari. Tanpa iman, tidak akan ada orang yang merindukan, menginginkan kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan hadir dalam hidupnya. Tidak akan ada itu. Hanya imanlah yang memampukan seseorang untuk mencari Tuhan dan menginginkan Tuhan senantiasa hadir dengan segala hadiratnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, mari kita baca. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah hafal Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6:33 hafal ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Ya, banyak orang hanya senang pada bagian yang terakhir. Tuhan akan menambahkan kepada kita. Tapi kita tidak serius, tidak tekun, tidak setia, tidak dengan bersungguh hati memprioritaskan apa yang menjadi prioritas Tuhan. Mencari Tuhan, mencari kerajaannya, mencari kebenarannya, mencari jalan Allah, mencari kehidupan Allah. Kita masih suka ikut maunya kita masih suka ikut jalannya orang lain, jalannya iblis. Kita tidak serius ikut hidupnya Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Ya, 2 Tawarik pasal 16. Perhatikan 2 Tawarik pasal 16. Kita perhatikan di sana suatu kebenaran yang banyak sekali menguatkan saya.
Karena mata Tuhan, ayat yang ke-9, 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Ya. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9 bagian A. Mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi untuk mencari mana di antara manusia yang ada, yang saya ciptakan di seluruh dunia ini, kata Tuhan, untuk mencari Dia. Yang serius mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apa yang Tuhan akan berikan? Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan menyatakan kehadirannya, kasih karunia-Nya bagi kehidupan saya dan saudara sekalian. Kita seringkali terjebak hanya mau Tuhan hadir dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah mau melakukan bagian kita, yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tekun dan setia. Ya. Juga kita bisa lihat di ayat pasal yang ke-26 yang sudah beberapa minggu yang lalu kita baca. Masih 2 Tawarik 26. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5, tapi saya baca ayat yang ke-5. Uzia, Raja Uzia, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, ya, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, perhatikan di sana, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama Hizkia, ya Pak, Uzia yang masih muda belia itu mencari Tuhan, Tuhan membuat usahanya berhasil. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara ingin kehidupan kita di tahun 2001, di tahun-tahun selanjutnya diberkati Tuhan, berhasil, baik kehidupan secara jasmani, apalagi secara rohani, jangan kendor di dalam mencari Tuhan. Setia dan tekun, serius mencari Tuhan. Ambil waktu untuk membaca firman Tuhan, ambil waktu untuk berdoa, baik doa pribadi, doa di keluarga, kelompok, doa di gereja. Baca firman Tuhan, cari petunjuk Tuhan setiap pagi dengan merenungkan firman Tuhan saat teduh. Bapak Ibu Saudara akan lihat Tuhan akan hadir di sana. Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan apapun yang saya dan Bapak Ibu Saudara lakukan untuk Tuhan. Dan di dalam Tuhan, tidak akan pernah ada satupun yang sia-sia. Perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi karena itu jemaat Tuhan, juga di pasal 29, ya, pasal 29 ayat 13. Yeremia, bukan Yeremia ini sekarang, ya. Kita melihat Yeremia 29 ayat 13 dan 14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berjanji ini kan bukan manusia biasa. Yang hari ini A, besok kalau lupa B, atau kalau ada masalah B atau C. Ini yang berjanji adalah Tuhan yang tidak pernah bohong. Apa yang Dia janjikan itu pasti ditepatinya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka ada upah yang Tuhan sediakan. Dan yang memberikan kekuatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk mencari Tuhan adalah iman. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kita menemukan 4 kebenaran tentang kekuatan iman dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang akan sangat membantu menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2001, bahkan di tahun-tahun berikutnya, bahkan sampai nanti, sampai di langit baru dan bumi baru. Yang pertama adalah iman, memberikan kekuatan atau kemampuan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara kalian untuk percaya adanya Allah yang berkepribadian,
adanya Allah yang tak terbatas, adanya Allah yang maha kudus, adanya Allah yang maha kasih, di mana kasihnya sangat mempedulikan saya dan saudara sekalian sebagai umatnya, sampai rela mengirim anaknya satu-satunya untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Karena itulah jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka iman bagian ini adalah iman yang menentukan keselamatan saya dan saudara sekalian. Yang kedua adalah, perhatikan di sana tadi, kekuatan iman dalam kehidupan saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya adalah bahwa iman itu memberikan kekuatan bagi saya dan saudara sekalian untuk sadar akan dosa kita. Sadar kalau kita sudah salah langkah, salah jalan, salah tujuan, salah arah. Kemudian dia memampukan kita untuk berbalik dari jalan kita yang salah, tujuan hidup kita yang salah, dari jalannya iblis, kembali kepada Tuhan, jalannya Tuhan, kebenarannya Tuhan, kehidupannya Tuhan yang kekal itu. Dan tidak berhenti sampai di sana. Iman juga memampukan saya dan saudara sekalian untuk percaya bahwa apa yang kita lakukan dengan serius untuk mencari Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia. Pelayanan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kesungguhan Bapak Ibu Saudara untuk mencari Tuhan, berdoa setiap pagi, setiap malam, setiap kelompok, setiap kegiatan doa gereja, tidak ada satupun yang sia-sia. Kalau orang sungguh serius mencari Tuhan, Tuhan ada di sana. Tuhan menyediakan pahala. Pahala terbesar yang Tuhan sediakan adalah kehadiran dirinya sendiri dan kasih karunia-Nya yang senantiasa hadir dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Dan yang terakhir, bahwa iman itu memberikan kekuatan, kemampuan bagi saya dan saudara sekalian untuk mencari Tuhan. Bukan diri kita sendiri yang punya kerinduan, kemampuan. Kalau itu mudah pudar. Tapi kalau iman, apapun tantangannya, apapun kesulitannya, apapun persoalan yang dihadapi, kalau iman yang menggerakkan Bapak Ibu Saudara mencari Tuhan, tak akan ada satupun yang bisa menghambatnya. Kita akan belajar ini pada bagian-bagian berikut tentang bagaimana pengaruh iman dalam kehidupan umat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami sudah baca, kami renungkan pada hari ini. Hamba-Mu selesai membicarakannya, tapi Engkau tidak akan pernah berhenti berbicara kepada kami tentang kebenaran-Mu yang hakiki ini, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu dari hari ke hari. Karena yang berbahagia adalah dia yang hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan lanjut kepada ibadat doa penutup kita. Kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur Bapa, begitu sempurnanya Engkau menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, yang semuanya senantiasa misteri bagi kami. Tapi iman yang Kau berikan bagi kami telah memberikan dan menjadi dasar bagi kami untuk memandang, melihat sesuatu di depan yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, dan tidak hanya berhenti pada kemampuan untuk melihat sesuatu di masa depan, tapi iman juga memberikan kekuatan bagi kami untuk banyak aspek dalam kehidupan ini, termasuk dari apa yang kami baru saja belajar dari firman-Mu Tuhan. Oleh karenanya Tuhan Yesus, tolonglah kami hidup dalam kebenaran ini dan terus memberkati kehidupan kami sehari-hari. Setiap anggota jemaat-Mu Tuhan, baik yang sakit, Tuhan jamah pulih sembuhkan. Kami ingat Pak Krisutanto, Tuhan sempurnakan kesehatannya, juga Pak Bu Daud, dan juga bersyukur untuk Ibu Lasiem yang sudah pulih, Tuhan sempurnakan, dan Ibu Setio, Tuhan juga senantiasa menguatkan dia. Dan mungkin ada anak Tuhan lain yang tidak dapat kami ketahui dalam kondisi fisik yang lemah, Tuhan mau jamah Engkau pulihkan. Juga pekerjaan, setiap anak-Mu Tuhan, usaha, bisnis dagangan mereka,
Tuhan berkati. Demikian juga yang sedang mencari pekerjaan, yang buka usaha baru, pekerjaan baru, bisnis baru, dagangan, Tuhan berkati. Demikian juga pendidikan dari anak-anak-Mu Tuhan, baik di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka dalam semua proses belajar, yang masih kecil, yang masih berada di bawah asuhan kedua orang tua. Berikan hikmat-Mu Tuhan bagi kedua orang tua, kesabaran bagi mereka untuk mendidik putranya supaya sejak dini boleh dibawa kepada Tuhan sumber hidup kami. Demikian juga yang merindukan punya momongan, Tuhan juga memberkati kandungan mereka ya Bapa, supaya apa yang mereka rindukan Engkau penuhi, Engkau wujudkan, sehingga dengan kuasa-Mu yang tak terbatas itu Engkau dapat memenuhi kerinduan anak-anak-Mu yang merindukan mempunyai momongannya Tuhan. Yang masih dalam kandungan, Tuhan berkati kandungannya sampai pada saat nanti melahirkan, Engkau juga akan campur tangan memberkati. Berkati jemaat-Mu di tempat ini sekali lagi bahwa Engkau yang punya, Engkau yang memulai. Kami bersyukur Bapa, di minggu ini kami boleh kembali mengenang karya-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini, bahwa Engkaulah yang telah memulai jemaat ini, Engkau juga yang bekerja, Engkau juga yang sedang meneruskannya Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur atas campur tangan pertolongan-Mu, sehingga Engkau membangun tubuh-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi anggota tubuh-Mu. Dan biarlah jemaat-Mu di tempat ini juga Engkau pakai sesuai dengan visi dan misi-Mu Bapa, tujuan-Mu Bapa, prioritas-Mu Bapa, sehingga kehadiran kami bukan hanya sekedar untuk membangun sebuah komunitas, tapi kami membangun kehidupan kami sebagai anggota tubuh-Mu untuk Engkau boleh pakai untuk menjadi alat-Mu menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan kerajaan-Mu Bapa. Berkati juga semua program pelayanan yang ada, pelayanan kepada anak remaja, juga pemuda yang ibadah setiap hari Sabtu, demikian juga perkawan dan perkarya, Tuhan juga memberkati. Demikian juga kelompok-kelompok yang ada, baik di Gading, Bayan, Koronggahan, Pajar Indah, Pajang, Tuhan memberkati. Demikian juga kelas-kelas pemuridan, Tuhan juga akan pakai, dan semakin banyak anak-anak-Mu di tempat ini yang juga semakin menyadari bahwa Engkau bukan mencari anggota gereja, tapi Engkau sedang mencari murid-murid yang Engkau mau pakai menjadi alat yang berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati akan pelayanan yang ada di PWJ, baik Boyolali, Kedung Tunggul, dan juga di Kondangan. Tuhan juga memberkati kerinduan kami supaya Tuhan juga mau pakai kami, supaya kami juga boleh menjadi alat Tuhan bersama Engkau di dalam menjangkau suku-suku terabaikan, terasing, dan juga kami juga mohon Tuhan pakai kami untuk mendukung, baik melalui doa kami, harta kami, saudara-saudara kami yang Engkau sedang utus untuk menjangkau suku-suku terabaikan di seluruh dunia ini ya Bapa. Dan pakai juga kami supaya Engkau juga memakai jemaat ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat di mana kami berakses. Sebagai anak-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati kami. Berkati juga badan pengurus jemaat yang terpilih yang nanti akan ditabiskan pada tanggal 28 nanti. Tuhan tolong campur tangan memberkati supaya semua proses acara ibadah pentabisan dapat berjalan dalam pelindungan perlindungan Tuhan. Dan badan pengurus daerah yang akan hadir, Tuhan juga akan memberkati dengan kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh tanah air kami, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, pakai dengan kuasa-Mu untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, termasuk gereja Kemah Injil. Kami berdoa untuk KONAS yang akan dilaksanakan di Papua nanti, campur tangan Tuhan supaya acara ini berjalan dalam perlindungan campur tangan Tuhan semata ya Bapa. Semua utusan, peserta yang akan hadir, Tuhan lindungi, Tuhan berkati kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan kami rindu Tuhan nanti apa yang Engkau nyatakan pada KONAS ini akan menjadi sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini melalui gereja Kemah Injil. Berkati juga pemerintah kami, negara kami, bangsa kami, presiden, wakil presiden, menteri kabinet, pejabat penegak hukum. Kami Tuhan berkati perwakilan rakyat, Tuhan juga memberkati, pakai mereka menjadi alat Tuhan yang sungguh berguna bagi bangsa, masyarakat, rakyat di mana mereka berakses di dalam tugas masing-masing ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan yang telah menyembah Engkau dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing, di kelompok. Tuhan berkati kami satu persatu, kerinduan kami, apa yang kami sudah lakukan
dalam ibadah dan penyembahan kami kepada Engkau hari ini, baik pelayanan kami sebagai singer, liturgos, pemain musik, juga pemegang multimedia atau LCD. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dan terus memakai kami semua untuk boleh menjadi alat yang berguna bagi pembangunan kerajaan-Mu Tuhan. Dan juga Engkau juga memberkati kami, di mana kami rindu bahwa apa yang kami lakukan dalam penyembahan ini, baik kala kami mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, pujian, doa, ucapan syukur kami, respon kami akan Engkau oleh firman-Mu, serta pengakuan kami yang terdalam bahwa Engkaulah pemilik hidup dan harta yang kami miliki, sehingga kami boleh memberi dengan penuh kasih, penuh sukacita kepadamu, baik milik-Mu yang kami kembalikan, yaitu persepuluhan, persembahan kasih kami, ucapan syukur kami, korban-korban kami, dan semua bentuk pelayanan yang kami lakukan. Doa kami semuanya kiranya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Dan berkati kami Bapa. Kami sadar banyak kekurangan, kelemahan yang kami lakukan dalam ibadah dan pelayanan kami. Tolong perlihatkan dan Engkau pulihkan, berikan dahan hati bagi kami untuk dapat dipulihkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya kali mendatang kami boleh menyembah dan melayani Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami sudah berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ini, mengalami Engkau Tuhan lewat seluruh rangkaian ibadah kami, dan karena itu Tuhan, nilai-nilai perjumpaan kami dengan Engkau, kiranya Engkau akan meneguhkan kami untuk memakai kami menjadi alat-Mu yang berguna di lingkungan masyarakat di mana kami akan berakses, di keluarga kami maupun juga di pekerjaan kami. Karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, Allah yang adalah sumber damai sejati kita, senantiasa memberkati saya dan saudara sekalian secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara tanpa cacat, mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput saya dan saudara sekalian sebagai anak-anaknya. Haleluya, amin, amin, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekedar untuk mengingatkan kita kembali bahwa ya walaupun sudah lewat hari ulang tahun kita, gereja kita di tanggal 16, tapi jangan lupa terus mendoakan kehadiran saya dan saudara sekalian sebagai anggota tubuh Kristus di tempat ini, supaya kita boleh dipakai Tuhan menjadi alat-alat yang terus menciptakan sejarah-sejarah baru bagi kerajaan Allah di dunia ini. Ya, sehingga kehadiran kita bukan hanya ulang tahun itu pada euforia acara ibadahnya, tapi nilainya yang saya dan saudara sekalian bisa kembangkan di masyarakat, di keluarga, di lingkungan di mana kita berada. Yang kedua adalah jangan lupa BPJ, baik BPJ lama maupun BPJ yang terpilih untuk periode 21-24, jangan lupa hadir pada ibadah peletakan pentabisan BPJ pada hari Minggu tanggal 28 jam 18.30, ya, jam 18.30. Ada ibadah, tentunya sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Kita ya teknisnya nanti akan diatur oleh BPD, Badan Pengurus Daerah, di mana semuanya mungkin tidak harus seperti biasa ke depan, tapi kita akan berdiri di tempat dan akan didoakan oleh Badan Pengurus Daerah. Ya, saya kira itu yang saya ingin sampaikan dan ingatkan. Dan selamat juga untuk saudara-saudara yang berulang tahun umur maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan senantiasa memberkati. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus berkati. Amin, amin, amin. Dan ku milikmu.
Ubah hatiku Tuhan seperti hati-Mu. Seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.